Discipline, persistence, dedication to be center of excellence. Tak ada yang menduga Politeknik Kelautan dan Perikanan Bitung akan berkembang menjadi besar seperti saat ini, dengan jumlah taruna-taruni setiap tahun mencapai sekitar 400 orang. Padahal dulunya, Politeknik Kelautan dan Perikanan Bitung berawal dari Sekolah Perikanan Laut yang disingkat SPL yang didirikan pada tahun 1957, berlokasi di Jalan Siswan, Manado Tengah, hanya memiliki siswa 20 orang saja. Ketika itu, sekolah dikelola oleh Biro Perikanan Laut Sulawesi Utara dengan menyelenggarakan pendidikan di bidang penangkapan ikan setingkat sekolah lanjutan tingkat pertama. Kepala sekolah waktu itu, Bonifasius Watuseke, yang menjabat dari tahun 1957 hingga tahun 1960 dan dilanjutkan oleh Bodeweng Tungka dari tahun 1960 hingga tahun 1962. Pada tanggal 1 September 1962, sekolah ini ditingkatkan statusnya menjadi setara sekolah menengah atas dengan nama Sekolah Usaha Perikanan Menengah Negeri atau SUPM Manado. Pengelolaannya di bawah Departemen Pertanian sesuai surat keputusan Menteri Pertanian tertanggal 14 Juni tahun 1962 tentang pendirian SUPM Negeri Manado dengan satu program studi, yaitu penangkapan ikan. 14 tahun kemudian, pada tahun 1976, SUPM menambah jurusan, yakni program studi mesin perikanan. Selama 25 tahun menjadi pusat penggemblengan para calon pelaut di Manado, pada tahun 1982, sekolah ini berpindah lokasi dari kota Manado ke kota administratif Bitung dan mulai aktif menyelenggarakan pendidikan pada tanggal 3 Januari 1983. Pada tanggal 14 April tahun 1984, SUPM berganti nama menjadi SUPM Negeri Manado di Air Tembaga. Tahun 1988, SUPM Negeri Manado kembali berganti nama menjadi Sekolah Pertanian Pembangunan Negeri atau SPPN Bitung dengan membuka program studi baru, yaitu budidaya perikanan. Melalui SK Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 5 September tahun 1999, SPPN berubah lagi menjadi Akademi Perikanan Bitung atau APB dengan diterbitkan persetujuan organisasi dan tata kerja Akademi Perikanan Bitung oleh Menteri Negara Koordinator Bidang Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara. Pada periode pemerintahan Kabinet ke-1 Jilid 1 Departemen Kelautan dan Perikanan, Akademi Perikanan Bitung secara otomatis di bawah pengelolaan Departemen Kelautan dan Perikanan sesuai surat persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara tertanggal 8 Oktober tahun 2002 dan surat keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang organisasi dan tata kerja Akademi Perikanan Bitung dengan menyelenggarakan program studi teknologi penangkapan ikan serta teknologi mesin dan peralatan perikanan. Akhirnya, pada tanggal 17 Oktober tahun 2014, Menteri Kelautan dan Perikanan merubah APB menjadi Politeknik Kelautan dan Perikanan Bitung. Perkembangan pesat Politeknik Kelautan dan Perikanan Bitung tak lepas dari luas dan besarnya sumber daya kelautan Indonesia. Kurang lebih 2/3 dari wilayah teritori Indonesia adalah lautan. Luas daratan sekitar 2 juta kilometer persegi, sedangkan luas wilayah laut adalah lebih dari 3 juta kilometer persegi. Selain menjadi negara dengan pulau terbanyak, Indonesia juga memiliki garis pantai terpanjang nomor 2 di dunia setelah Kanada dengan panjang 108.000 km. Dengan luas laut kedemikian besar, Indonesia memiliki kekayaan melimpah di laut, namun hingga kini belum dikelola secara optimal. Oleh karena itu,
diperlukan tenaga-tenaga terampil yang mampu mengelola sumber daya laut tersebut. Munculnya Politeknik Kelautan dan Perikanan Bitung menjadi salah satu jawaban untuk mengelola dan memanfaatkan kekayaan laut Indonesia. Politeknik Kelautan dan Perikanan Bitung kini sudah menjadi bagian institusi pendidikan formal yang sangat penting di bidang pengelolaan sumber daya kelautan di Indonesia. Politeknik Kelautan dan Perikanan Bitung hadir bukan hanya sekedar mengisi kekosongan lembaga pendidikan kejuruan perikanan semata, tetapi mempunyai tugas menciptakan tenaga-tenaga handal dan unggul sebagai sumber daya manusia yang mampu mengelola laut dan perikanan Indonesia guna kesejahteraan rakyat Indonesia. Inilah yang menjadi dasar cerdas mengelola laut. Misinya KKP itu ada 3 pilar. Yang pertama adalah pilar kedaulatan, kedua adalah pilar kelanjutan, dan pilar yang terakhir adalah pilar kesejahteraan. Kita tahu bahwa potensi lestari bagi perikanan dengan luas yang begitu itu besar, sekitar 9,9 juta ton di tahun 2016. Oleh karena itu kehadiran Politeknik Kelautan Perikanan Bitung adalah merupakan satu kehadiran yang sangat strategis bagi pengelolaan sumber daya alam yang begitu melimpah. Dengan adanya Politeknik Kelautan dan Perikanan, Kota Bitung dapat menjadi pemasok tenaga kerja di bidang kelautan dan perikanan, tidak hanya di Indonesia, tapi juga ke luar negeri. Kita ingin bahwa Politeknik Kelautan Perikanan Bitung ini menjadi sebuah Center of Excellence untuk Indonesia Timur, ya. Kita tahu bahwa Sulawesi ini luar biasa ya hasil-hasil perikanannya, dan ini tidak hanya ikan sebagai raw material, tapi kita harus memberikan nilai tambah pada ikan-ikan tadi. Kalau tuna, ya kita harus mampu mengekspor tuna dalam bentuk loin, dalam bentuk fillet, dalam bentuk segala macam yang produk bernilai tinggi. Nah, saya betul-betul mengharapkan Politeknik Bitung ini dengan seluruh lulusannya ini mampu menjadi pioneer, menjadi garda terdepan di dalam pembangunan sektor perikanan di Sulawesi Utara, khususnya di Bitung. Apalagi kita tahu bahwa dalam waktu dekat kawasan ekonomi khusus Kota Bitung akan segera dimulai, jalan tol sudah mulai mendekati jadi. Nah, saya membayangkan kalau kawasan ekonomi khusus perikanan ini jadi, maka pasti akan membutuhkan teknologi, membutuhkan tenaga kerja yang handal. Maka Bitung harus segera mentransformasi diri. Saya sudah minta mereka untuk menjadi badan layanan umum, jadi satu lembaga yang lebih independen, mampu mengelola semua sumber daya yang dimiliki dengan profesional, dan segera membuka program D4 dan S2 terapan. Jadi saya berharap dengan anak-anak ini sudah punya sertifikat internasional, dia nanti bisa berkarya bukan hanya untuk Kota Bitung, tapi bahkan harapan saya bisa sampai ke Davao, sampai ke Cenderawasih Santos, sampai ke Palau. Ini semua produksi dari Bitung. Ya. Ya, berasal dulu dari kayu, Pak. Pemerintah Kota Bitung juga yakin Politeknik Kelautan dan Perikanan dapat menghasilkan lulusan sebagai tenaga-tenaga terampil dan bermutu. Karena saat ini hanyalah tenaga kerja bermutu yang dapat bersaing atau bisa diterima bekerja di berbagai bidang. Yang bermutu menang, yang tidak bermutu kalah. Oleh karena itu, jika kita ingin berkiprah dalam percaturan global, maka langkah pertama yang harus dilakukan adalah membangun sumber daya manusia. Kini sudah ribuan taruna-taruni menimba ilmu di Politeknik Kelautan dan Perikanan Bitung yang menjadi salah satu politeknik kelautan dan perikanan terbesar di Indonesia Timur ini. Politeknik Kelautan dan Perikanan Bitung adalah perguruan tinggi terakreditasi dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi.
Hal itu sesuai dengan surat keputusan tanggal 15 Desember tahun 2014. Politeknik Kelautan dan Perikanan Bitung sejak tahun 2014 telah membuka 3 program studi, yaitu Teknik Penangkapan Ikan, Mekanisasi Perikanan, dan Teknik Pengolahan Produk Perikanan. Semua program studi telah terakreditasi oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi. Politeknik Kelautan dan Perikanan Bitung menerapkan pendidikan vokasi dengan bobot 30% teori dan 70% praktek guna menghasilkan sumber daya manusia yang kompeten. Pendidikan ditempuh selama 6 semester atau 3 tahun dengan menerapkan sistem boarding school atau diasramakan dan pembinaan kedisiplinan. Karena di sini dirancang dan diterapkan dengan berbasis TEPA. Jadi berbasis TEPA itu adalah kita punya pabrik-pabrik mini yang ada di dalam suatu kampus. Pabrik-pabrik mini yang ada di dalam kampus ini yang setiap saat taruna-taruni mahasiswa kami ini belajar ada di dalam TEPA-TEPA ini. Jadi langsung terjun, langsung dia praktek sehari-hari ada di TEPA. Apa yang dilakukan di perusahaan-perusahaan yang ada di luar, ini adalah dilakukan ada di dalam kampus. Dengan demikian urusan kami, ini dia sudah beradaptasi terhadap apa yang akan dilakukan di perusahaan-perusahaan yang ada di luar. Program studi teknik penangkapan ikan mendidik dan menciptakan para lulusan untuk menjadi perwira dan nahkoda di atas kapal perikanan dan mampu mengemudikan kapal gross tonnage di atas 100 GT dengan kemampuan sistem navigasi laut. Setiap lulusan dibekali sertifikat ahli nautika kapal penangkap ikan tingkat 1 atau ANKAPIN 1 dan sertifikat Basic Safety Training. Program studi mekanisasi perikanan mendidik dan menciptakan para lulusan untuk menjadi perwira dan kepala kamar mesin di atas kapal perikanan dengan gross tonnage di atas 100 GT. Mereka yang lulus akan memiliki sertifikat ahli teknika kapal penangkap ikan tingkat 1 atau ANKAPIN 1 dan sertifikat Basic Safety Training. Kita yang khususnya di program studi mekanisasi perikanan yaitu menciptakan lulusan yang berkompeten di bidangnya, baik di laut, di kapal maupun di darat, industri permesinan, kemudian administrasi, penyimpanan, dan kegiatan-kegiatan permesinan lainnya di mana mereka dididik untuk bisa berwira usaha setelah lulus. Jadi target kita bukan mencari pekerja, tetapi akan menciptakan lulusan yang profil bisa menciptakan pekerjaan bagi dirinya sendiri, terutama untuk menciptakan pekerjaan bagi orang lain. Program studi teknik pengolahan produk perikanan mendidik dan menciptakan para lulusan yang ahli sebagai pengolah ikan, teknisi pengolah ikan di perusahaan pengolahan perikanan. Para lulusan dibekali sertifikat Hazard Analysis Critical Control Point dan sertifikat ahli pengolah ikan. Kalau lihat dari visi yang kita hubungkan dari visi Presiden Jokowi bahwa Indonesia menjadikan suatu tol laut, ya, tol laut. Kalau kita tarik depan bahwa visi Kementerian Kelautan dan Perikanan adalah mewujudkan sektor kelautan
perikanan Indonesia menjadi mandiri, berdaulat. Oleh karena itu dengan visi KKP, pilar kita itu ada 3. Pilar yang pertama keberlanjutan, kedaulatan, dan kesejahteraan. Dari apa yang telah saya sampaikan itu tadi, akan tersuatu terwujud, ya, sehingga keberadaan Politeknik Kelautan Perikanan Bitung ini adalah merupakan suatu harapan yang besar dengan adanya Politeknik Kelautan dan Perikanan Bitung. Politeknik Kelautan dan Perikanan Bitung memiliki tenaga-tenaga pendidik profesional yang menerapkan kedisiplinan, ketekunan, dan ketegasan, namun humanis. Sebagai satu-satunya perguruan tinggi negeri di Kota Bitung, Politeknik Kelautan dan Perikanan Bitung menjunjung tinggi tridharma perguruan tinggi, yakni pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat. Ada sejumlah metode belajar yang diterapkan di kampus Politeknik Kelautan dan Perikanan Bitung, antara lain belajar kelompok, praktek bersama, dan praktek kompetensi. Di kampus Politeknik Kelautan dan Perikanan Bitung, skill para taruna-taruni diasah dan dikembangkan, tidak hanya handal dalam bidang pendidikan inti di setiap program studi, tetapi mampu mengekspresikan dalam berbagai bentuk keterampilan dan kerajinan yang bahannya dari laut. Mereka mampu mengolah dan menciptakan suatu produk atau barang yang eksotik dan memiliki fungsi pakai serta memiliki nilai jual yang tinggi. Para taruna-taruni juga dididik mampu mengembangkan produk makanan dari bahan ikan dengan protein dan gizi tinggi bagi masyarakat, namun dengan harga yang terjangkau. Semua produk makanan dari ikan ini dibuat dengan standar dan mutu higienis tinggi sehingga dapat dikonsumsi oleh siapa saja. Dalam mendukung pendidikan yang berkualitas, Politeknik Kelautan dan Perikanan Bitung memiliki kampus yang asri, terletak di bawah gunung dan di tepi pantai, serta menghadap langsung ke Selat Lembeh dan Samudra Pasifik, sehingga memberikan nuansa nyaman dan asri. Kondisi ini sangat mendukung dan kondusif untuk pelaksanaan pendidikan kelautan dan perikanan. Porsi kegiatan praktek taruna dan taruni lebih banyak dibanding teori. Kampus juga dilengkapi fasilitas utama yang digunakan untuk aktivitas belajar semua program studi seperti kapal latih, fishing gear, laboratorium dasar, laboratorium maritim English, laboratorium global maritim distress and safety system, simulator navigasi, workshop alat tangkap, workshop basic safety training, workshop mesin pendingin, bengkel latih kapal perikanan atau docking, laboratorium komputer, perpustakaan, dermaga kapal latih, fireground, dan lain-lain. Fasilitas penunjang terdiri dari kantor administrasi, ruang kelas, ruang aula, ruang pertemuan, ruang makan taruna-taruni, asrama taruna-taruni, poliklinik, sarana olahraga, dan sarana ibadah. Politeknik Kelautan dan Perikanan Bitung melalui Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat juga menyelenggarakan kegiatan pengembangan tridharma perguruan tinggi, yaitu penelitian dan pengabdian pada masyarakat. Seperti yang digelar di Ranuangko, Kabupaten Minahasa, dan di Kelurahan Batu Kota, Kecamatan Lembeh Utara, Kota Bitung. Taruna-taruni beserta staf pengajar Politeknik Kelautan dan Perikanan Bitung
memberikan pelatihan secara integral, yakni keselamatan dasar bagi nelayan penangkap ikan, pengolahan produk perikanan, perbaikan mesin penangkap ikan, serta konservasi mangrove. Dan pengetahuan keterampilan mempertahankan keselamatan di laut itu ada bagian misalkan kemudian bagaimana ibu-ibu yang ada di rumah, bapak-bapak bawa ikan di rumah, bagaimana kemudian ikan itu bisa diolah dan menjadi produk berbahan. Para taruna-taruni diajar langsung di lapangan mengenai berbagai biota laut seperti pelestarian penyu, mangrove, termasuk melindungi kelestarian pantai dengan membersihkan sampah di pesisir. Tujuan mahasiswa datang di sini tuh mengenal biota laut khusus penyu itu. Selain penyu, ternyata di sini ada buaya juga belakang sini yang tulang juga. Baru informasi yang baru, ternyata daerah sini Pak, itu calon tadi di depan ini adalah daerah perlindungan laut. Itu sangat bagus kaitannya dengan konservasi daerah pesisir. Kegiatan ini sangat bagus karena di mana taruna-taruni bisa mengenal biota laut, dan contohnya itu penyu bisa mengenal bagaimana proses perjalanan penyu sehingga menghasilkan sehingga kan karena penyu itu sangat langka, jadi taruna-taruni bisa membantu jika ada Saya rasa untuk manfaatnya banyak sekali karena dengan adanya bakti sosial ini taruna-taruni Politeknik Bitung bisa mengetahui bagaimana penyu ini jenis, bagaimana mereka hidup, cara mereka makan, bertahan hidup di laut, dan adanya bakti sosial ini dari taruna-taruni bisa mengetahui jenis apa saja yang bisa yang masuk di sini. Selain sebagai perguruan tinggi, Politeknik Kelautan dan Perikanan Bitung juga ditetapkan sebagai lembaga sertifikasi profesi dan tempat uji kompetensi oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Sudah puluhan instansi maupun lembaga atau kelompok profesi mengikuti pendidikan atau uji kompetensi di kampus Politeknik Kelautan dan Perikanan Bitung. Politeknik Kelautan dan Perikanan Bitung telah menerapkan dan mengimplementasikan sistem manajemen mutu ISO 9001-2008 untuk melaksanakan pelayanan prima dan regulasi sesuai dengan standar operasional prosedur sejak tahun 2013 dari Badan Sertifikasi Worldwide Quality Assurance. Politeknik Kelautan dan Perikanan Bitung telah menjadi cakrawala baru para generasi muda Indonesia dalam menambah ilmu, tidak hanya untuk menjadi pekerja handal dan profesional, tetapi sebagai gerbang meniti karir dalam bidang kelautan dan perikanan. Laut adalah harapan. Kita harus cerdas mengelola laut.